Halo teman-teman, apa kabar? Saya harap teman-teman masih diberi keselamatan dalam pandemi seperti ini. Amin. Film yang dinanti-nanti oleh penggemar film horor di sini akhirnya tayang juga, yaitu Conjuring 3: The Devil Made Me Do It. Walau memakai judul Conjuring, film ini merupakan film ke-8 dalam Conjuring Universe, termasuk di antara 3 film Conjuring sebelumnya, yaitu film seri Annabelle, The Nun, dan The Curse of La Llorona. Dalam cerita Conjuring kali ini, yang sekali lagi juga berdasarkan kisah nyata, pasangan Warren dipanggil untuk menyelidiki kasus Annie Cini Jensen, seorang pria muda yang dituduh melakukan pembunuhan brutal dan merupakan orang pertama dalam sejarah pengadilan di Amerika Serikat yang mengaku tidak bersalah atas pembunuhan tersebut. Seperti 2 film Conjuring sebelumnya, film ini masih dibintangi oleh Vera Farmiga yang memerankan Lauren Warren dan Patrick Wilson sebagai Ed Warren, dan tidak seperti kedua film sebelumnya yang berfokus pada rumah berhantu dan juga tentang daya usaha mereka untuk mencegah bencana yang disebabkan oleh entitas jahat. Film ketiga ini lebih menekankan tentang eksorsisme dan penyelidikan pada pembunuhan yang sudah terjadi. Tantangan yang sekarang dihadapi oleh Ed dan Lauren adalah meyakinkan juri di pengadilan bahwa pria itu tidak bersalah dengan alasan kerasukan setan. Ini merupakan kisah rumit untuk membersihkan nama Annie Jensen, dan kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan rumah yang sangat seram, dan di dalam rumah tersebut terlihat sangat porak-poranda seperti ada seseorang yang mengobrak-abrik rumah tersebut dengan kaca yang berterbaran dan cakaran di dinding yang cukup sangat dalam. Dan terlihat juga David yang sangat ketakutan dipeluk oleh ibunya. Lalu David pun disuruh untuk tidur di kamarnya dan diantarkan oleh Arnie sebagai kekasihnya Debbie sekaligus saudara perempuannya David. Dan sesaat David sudah terbaring di kasurnya, Arnie mulai menyemangati David yang sedang ketakutan. Dan tak lama kemudian terlihat pastor yang akan masuk ke rumah tersebut. Lalu David yang sudah tertidur langsung terbangun karena ada suara ketukan pintu yang sangat kencang, hingga David masuk ke ruangan kamar mandi dan bersembunyi di dalam bedroom dan menutupinya. Lalu terlihat jari tangan yang sangat tajam, dan tak lama dari itu lalu yang berada di bawah pun langsung bergegas melihat David yang berteriak-teriak, hingga David terlihat murung di pojok ruangan tersebut, dan sang ayah David pun langsung mendekati David. Lalu David pun dibawa oleh Ed sampai Ed ditahan dengan cakaran di dinding yang lumayan cukup dalam. Dan sampailah David di meja, lalu diberi doa oleh pastor hingga David kesakitan. Dan tiba-tiba Lauren melihat ada seseorang yang sedang membaca mantra dan mengepalkan tangannya. Lalu pastor pun mulai menyiram air yang sudah diberi doa, hingga David dan iblis yang di dalamnya mulai melawan hingga piring berjatuhan dan berterbangan sampai mengenai kepala dari pastor hingga terjatuh. Lalu Ed membawa Alkitabnya dan langsung melanjutkan doanya lagi hingga Arnie dan Debbie terpental. Dan David sekaligus iblis yang di dalamnya langsung menyerang Ed. Lalu Arnie pun menahan David dan dibawa oleh Arnie. Lalu Arnie pun berkata, "Okay, leave him alone and take me." Hingga terlihat iblis tersebut masuk ke dalam tubuhnya Arnie, dan terlihat Ed yang sangat kesakitan di bagian dadanya, dan Ed langsung dilari ke rumah sakit, dan film pun baru dimulai. Dan benar saja, sesaat dokter yang menangani Ed pun datang, dan Ed didiagnosa serangan jantung dan bukan serangan jantung yang ringan, dan dokter akan memasangkan ring ke arterinya. Dan sementara itu, sesaat keesokan harinya, terlihat Debbie sedang memberitahukan Bruno untuk lebih teliti, memberi makan pada dogi-doginya. Dan sesaat Debbie sedang berbincang dengan ibunya, terlihat Ernie sedang bermain bersama David, dan Debbie langsung menyuruh Ernie untuk mengambilkan daging di dalam rumah. Dan sesaat sudah mengambil daging tersebut dan hendak akan diberikan kepada Debbie,
terlihat kotak sereal bergetar-getar dan jatuh. Dan saat hendak dilihat, tiba-tiba tikus keluar dan langsung menuju ruangan yang berlubang. Hingga Ernie langsung mengintip isi lubang tersebut. Sampai-sampai lalu scene beralih keesokan harinya sesaat Ernie sedang bekerja dan akan memotong pohon. Dan tiba-tiba gergaji mesinnya tidak menyala. Hingga Ernie menengok ke belakang karena ada seseorang yang melihatnya. Dan sontak gergaji mesin itu pun langsung menyala dengan sendirinya hingga terlempar dan menyebabkan rekan kerjanya yang sedang dibawa Ernie pun kaget. Lalu Ernie pun pulang kepada Debbie. Lalu Bruno pun mengajak Ernie untuk meminum bir. Lalu scene beralih kepada Ed yang sudah sadar lalu memberitahukan Lauren untuk memperingatkan Debbie dan Ernie karena iblis tersebut sudah memasuki tubuh Ernie. Dan terlihat Ernie sedang meminum bir namun terlihat kebingungan dan terlihat pucat. Lalu Lauren mencoba menelepon Ernie namun tidak terdengar suara panggilan telepon tersebut. Hingga terlihat Debbie dan Bruno sedang berdansa di mata Ernie. Dan nampaknya itu hanya penglihatan Ernie saja yang sudah terbawa oleh iblis tersebut. Hingga Lauren menelepon polisi agar bergegas ke tempat Debbie karena akan ada tragedi di sana. Lalu terlihat Ernie yang sedang menghadap dengan Bruno, namun wajah Bruno berbeda dan sama saja itu hanya penglihatan Ernie saja. Dan yang sebenarnya itu hanya terbawa oleh iblis yang merasuki Ernie. Hingga Ernie dan Debbie lari dan Ernie terjatuh. Lalu Ernie langsung membunuhnya dengan sebilah pisau yang ada di pinggirnya hingga Bruno pun mati. Lalu terlihat polisi yang hendak akan ke rumah Debbie. Namun perjalanannya terhenti karena polisi tersebut melihat Ernie dan terlihat Ernie yang matanya memutih dan nampaknya terlihat seram. Hingga polisi tersebut memberhentikan Ernie dan ternyata tangan Ernie terkuak banyak sekali darah. Dan polisi langsung olah TKP di mana Bruno telah ditusuk sebanyak 22 kali tusukan dan mendapatkan barang bukti pisau yang sempat dipakai oleh Ernie sesaat menusuknya. Lalu sesaat Ernie sudah berada di penjara, Ed mencoba menyuruh Ernie untuk membacakan Alkitab. Dan ternyata Ernie bisa membacanya hingga penjaga berbicara bahwa Ernie tidak sedang kerasukan. Lalu Ernie langsung berbicara bahwa Ernie lah yang mengundang iblis itu masuk ke dalam tubuhnya. Dan Ernie menganggap bahwa iblis itu sudah mati dan tidak ada lagi iblis. Namun Debbie yang mendengarkan omongan dari Ernie langsung memotongnya bahwa Ernie sewaktu kejadian itu menurut Debbie bahwa itu bukan Ernie yang sebenarnya dan terlihat sedang diarahkan untuk membunuh oleh iblis yang mendiami tubuh Ernie tersebut. Lalu Ed pun langsung menemui pengacaranya Ernie dan sedikit berbincang bahwa itu bukanlah perbuatan Ernie, melainkan perbuatan iblis yang merasuki tubuh Ernie. Namun pengacara tersebut masih enggan mempercayainya. Dan Ed langsung mengajak pengacara tersebut untuk berkunjung ke rumahnya untuk memastikan dan mencoba menjelaskan kasus yang sudah Ed tangani. Pada keesokan harinya, pengacara tersebut langsung mengajukan pemberitahuan bahwa Ernie membunuh karena sedang dirasuki oleh iblis. Dan nampaknya pengacara tersebut mempercayai Ed dan Lauren. Dan pengacara tersebut menyimpulkan bila Ernie tidak akan dihukum mati tergantung temuan Ed dan Lauren tentang Ernie yang seberapa kuatnya temuan Ed dan Lauren. Lalu Lauren pun mengusulkan untuk memulai dari awal lagi dengan mendengarkan rekaman tentang pernyataan sewaktu dulu ditanyakan oleh Ed. Dan ternyata sesaat keluarga Debbie membereskan barang pindahan rumahnya, David tidak sengaja menemukan kasur berisi air. Hingga David bermain-main di tempat itu hingga terlihat muka iblis yang terlihat sekejap hingga David pun terkejut. Dan sesaat akan turun dari kasur tersebut, David pun langsung bergegas menjauhi tempat tidur tersebut dan langsung didatangi oleh orang tuanya David. Dan terlihat Lauren di pinggir David sedang melihat David ketakutan. Lalu film pun langsung tergabung sesaat Debbie memberitahukan letak tempat tidur tersebut. Dan sesaat akan dilihat ternyata lantainya yang terbuat dari kayu yang sudah mulai lapuk. Dan Ed mengira bahwa ada yang tidak beres di bawah sana. Lalu Ed, Laura, dan Debbie pun langsung bergegas ke pintu ruangan tersebut. Sampailah mereka di ruangan tersebut.
Dan yang mengecek ke dalam ruangan tersebut adalah Lauren. Dan ternyata Lauren melihat salah satu barang yang dibungkus oleh kain. Dan saat dibuka ternyata itu adalah totem yang dipergunakan untuk pemanggilan setan dan bekas pemujaan setan. Sontak Lauren pun langsung teringat lagi sesaat pikirannya yang menuju ke salah satu orang yang sedang memuja-muja setan. Dan Lauren pun langsung memotret dan diberikan kepada Ed dan Debbie. Namun Ed dan Lauren mengira bahwa Ernie dan Debbie itu dikutuk. Lalu Ed menyuruh Drew untuk mencari kejadian motif seperti ini. Lalu pastor memberitahukan Ed bahwa ada seseorang pastor yang sudah pensiun yang bernama Canster, yang mungkin bisa menjelaskan tentang benda totem tersebut lebih jelas. Dan keesokan harinya Ed dan Lauren langsung bergegas ke kediaman mantan pastor tersebut. Lalu Cancer pun mulai melihat totem tersebut. Lalu mereka berdua pun dibawa oleh Cancer ke ruangan bawah tanah. Dan di dalam ruangan tersebut terlihat banyak sekali barang-barang semacam totem yang di dalamnya berisi iblis yang dikunci agar tidak bisa keluar. Lalu Cancer sedikit bercerita sewaktu dulu ia pernah mempelajari 9 tahun lalu tentang bagi mereka yang menyembah setan dengan pengorbanan darah, dan mereka melakukan penistaan dan saat sedang istrinya hamil, dan setelah beberapa hari mereka dinyatakan bersalah. Bayinya lahir menampakkan lebih awal dengan jantungnya di luar tubuhnya. Lalu 3 bulan kemudian istrinya bunuh diri dengan meletakkan kepalanya tepat di rel kereta api. Dan Debbie adalah ganti ruginya. Di sini penjelasan Cancer masih mengambang tentang totem tersebut. Lalu cerita langsung berubah kepada seseorang yang sedang menyalakan lilin kutukan dengan lambang setan di dalamnya. Lalu scene beralih kepada Ernie yang sedang membersihkan ruangan penjara bagi yang sakit-sakitan. Lalu Ernie tidak sengaja menjatuhkan embernya hingga masuk ke dalam bawah ranjang, dan sesaat akan dibawa, lalu tak lama kemudian lampu pun mati, dan sebelah Ernie ada seseorang yang terbangun dan bernyanyi. Lalu Ernie pun berteriak hingga para petugas memborgol Ernie, dan terlihat si pemuja setanlah yang mempermainkannya hanya dengan foto di dalam lingkaran setan tersebut. Lalu keesokan harinya Ed ditelepon oleh Drew bahwa ada detektif yang menangani pembunuhan dengan barang bukti totem tersebut. Lalu Ed dan Lauren pun langsung bergegas bertemu dengan detektif tersebut. Singkat cerita, mereka pun bertemu dan berbincang tentang 2 orang gadis yang dinyatakan hilang. Namun hanya 1 orang yang ditemukan dengan keadaan meninggal dan mendapatkan tusukan pisau sebanyak 22 kali. Dan hanya 1 lagi yang bernama Jessica yang belum ditemukan. Lalu Lauren pun memberikan pertukaran jika Ed dan Lauren berhasil menemukan mayat Jessica, maka Ed dan Lauren menginginkan berkas pembunuhan milik mereka berdua yang terbunuh karena berkas mereka sangat penting untuk penyelidikan Debbie dan Ernie karena memiliki tragedi yang sama. Dan detektif tersebut terlebih dahulu memastikan kelebihan Lauren untuk memilih barang bukti pisau yang ditemukan di TKP yang berisi 3 pisau yang berbeda-beda dengan kejadian dan tanpa pengetahuan Lauren tentunya. Namun Lauren pun sontak memilih pisau tersebut hingga para anggota dan detektif langsung tercengang. Lalu singkat cerita, mereka bertiga pun langsung bergegas ke tempat di mana mayat di TKP ditemukan. Lalu seketika imajinasi Lauren merubah langit menjadi malam, dan terlihat tangan di balik pohon tersebut. Lalu terlihat 2 gadis yang sedang bermain-main, nampaknya itu adalah Jessica dan temannya yang diduga hilang. Lalu Lauren pun mengikuti mereka berdua hingga berhenti di satu tempat di mana teman Jessica dibunuh oleh Jessica dengan mata yang terlihat putih dan terlihat sedang kerasukan. Lalu Lauren pun seketika menirukan yang dirasakan oleh Jessica yang sedang berlari sampai Ed mengejarnya, hingga Lauren sempat akan melompat ke dalam jurang yang sama seperti Jessica sudah melompat. Namun Lauren sempat dihentikan oleh Ed dan selamat. Dan Ed lagi-lagi menyelamatkan Lauren. Lalu Lauren memberitahukan Ed bahwa jasad Jessica ada di bawah jurang tersebut. Malam hari pun datang, olah TKP mulai dikerjakan. Lalu detektif datang dan memberikan kabar baik bahwa telah ditemukan jasad wanita yang percis sama seperti Jessica.
dan detektif tersebut menepati janjinya yang akan memberikan berkas kasusnya yang akan dikirimkan besok pagi. Lalu pada malam hari, Ed menerima telepon dari Debbie yang sedang di penjara rumah sakit dengan mengabarkan kepada Ed bahwa Ernie sedang kerasukan dan seperti ingin membunuh dirinya sendiri. Dan Ed menyuruh Debbie untuk memanggilkan Pastor Newman. Namun seketika telepon tersebut seperti diganggu oleh seseorang hingga tidak terhubung lagi. Dan terlihat Ernie yang sedang menatap kosong dan kekagetan dengan kedatangan Pastor Newman yang memberi minyak pengusir iblis kepada Ernie. Dan terlihat Ernie sudah sangat ketakutan. Lalu Ernie pun mulai membuat lingkaran agar ia dijauhi oleh iblis tersebut. Lalu scene beralih kepada Ed dan Lauren yang sedang berada di dalam ruangan otopsi di mana jasad Jessica berada. Lalu Lauren pun langsung memegang tangan Jessica dan bisa masuk ke dimensi yang berbeda dan mulai menyusuri tempat tersebut dan terlihat salib yang terbalik. Dan Lauren menemukan meja di mana kutukan sedang dijalankan dan terlihat iblis mulai memasuki tubuh Ernie hingga seseorang tersebut mengempalkan tangannya dan Ernie mengikuti hingga mengeluarkan darah di tangannya Ernie. Lalu seseorang tersebut mulai membawa serpihan kaca dan Ernie mengikutinya hingga melukai urat nadinya sendiri. Lalu datang petugas yang melihat Ernie sedang terkapar dan langsung dihentikan oleh Lauren hingga mengetahui yang membuat kutukan tersebut adalah seorang wanita dan sempat berbincang dengan Lauren. Namun seketika lampu di ruangan tersebut langsung mati. Dan sesaat sudah dinyalakan lagi oleh Ed, terlihat dari pojok ruangan tersebut ada seseorang yang berdiri. Dan Lauren berhasil melepaskan tangannya dan diselamatkan oleh Ed lagi. Lalu Ed dan Lauren langsung pulang ke kediaman mereka dan disambut Drew dan Debbie yang berada di kediaman Ed dan Lauren. Lalu Drew pun memberi buku yang berisi tentang pengorbanan manusia. Namun buku tersebut ditulis dengan bahasa Latin yang Drew tidak paham. Dan ternyata Ed juga sama tidak bisa membacanya karena bahasa Latin yang ditulis. Namun saat Ed akan memeriksa berkas, tiba-tiba ia tersadarkan diri. Lalu singkat cerita, Ed sadar dari pingsannya dan langsung bergegas keluar. Namun tidak ada siapa-siapa hingga Ed menuju keluar dan menemukan kalung salib milik Lauren. Dan saat menoleh ke belakang, terlihat seseorang wanita dan berkata, "Oh, don't worry, Mr. Lauren. You're so close." Lalu wanita tersebut pun hilang dan seketika ada iblis yang menyerang Ed. Dan saat akan dibunuh, ternyata itu adalah Lauren yang sudah terjerumus oleh pengutuk tersebut. Dan sesaat Ed akan mencari sesuatu barang, karena si pengutuk sudah berada di rumahnya, ternyata terlihat ada bunga kiriman dari pengutuk tersebut. Dan sesaat dipecahkan, benar saja ada totem di dalam pot bunga tersebut. Lalu keesokan harinya mereka mulai berunding harus menemukan wanita pengutuk tersebut. Dan Debbie akan menemani Ernie di penjara dengan bantuan Pastor Newman. Sedangkan Ed akan mencari berkas-berkas yang berhubungan dengan kejadian ini. Dan Lauren akan meminta tolong kepada Kester untuk menerjemahkan buku tentang pengorbanan manusia dengan bahasa Latin. Singkat cerita, Lauren sudah berada bersama Ernie dan ditemani oleh Pastor Newman di penjara. Dan Lauren sedang berangkat menuju rumah kediaman Kester. Dan Ed bersama Drew sedang memecahkan berkas-berkas tersebut dan mencari lokasi di mana awal mula berada totem tersebut. Dan ternyata Jessica yang sudah meninggal menemukan totem tersebut di sekitaran tempat kuliahnya yang tak jauh dari kediaman Kester. Dan Ed curiga bahwa kediaman wanita pengutuk tersebut berada di rumah Kester. Dan scene langsung berpindah kepada Lauren yang sudah sampai di kediaman Kester. Lalu masuklah Lauren ke dalam rumah Kester. Dan Kester langsung mengunci rumahnya dan terlihat Ed langsung terburu-buru berangkat menyusul Lauren ke kediaman Kester. Lalu langsung berpindah lagi kepada Lauren yang sedang mendengarkan Kester yang ditranslatekan dari buku tersebut, yang berisi kutukan butuh 3 korban yang berisi si anak yaitu David, si kekasih yaitu Ernie sebagai kekasih Debbie dari kakak David, dan si hamba Tuhan yaitu Ed. Lalu Lauren pun yang mendengarnya langsung shock dan sedih. Lalu Kester pun membawa Lauren ke ruangan bawah tanahnya, dan Kester mulai cerita sepanjang hidupnya kepada Lauren. Kester langsung memperlihatkan album fotonya yang berisi anak kecil
dan sedikit menjelaskan bahwa ibunya meninggal saat melahirkan, dan Kester telah membesarkannya di tempat itu dengan cara sembunyi-sembunyi. Lalu scene langsung berpindah tempat di mana Debbie dan Pastor Newman sedang berada bersama Ernie yang baru mulai sadar. Lalu cerita berpindah lagi kepada Lauren dan Kester yang menjelaskan bahwa pengutuk tersebut adalah putrinya, dan sedikit menjelaskan bahwa kutukan akan terhenti ketika tempat kutukannya dirusak. Dan Kester memberitahukan Lauren bahwa tempat kutukannya ada di terowongan bawah tanah satunya lagi, tempat di mana putrinya atau si pengutuk berdiam. Lalu tak lama dari itu terdengar langkah kaki di atasnya Lauren. Lalu Lauren pun disuruh untuk masuk ke dalam terowongan tersebut untuk mencari tempat pengutukannya. Dan Kester hanya menunggu putrinya di sana hingga si pengutuk sekaligus putrinya Kester datang. Dan Lauren berhasil menemukan tempat di mana kutukan tersebut berada dan mencoba merusaknya, namun tidak bisa. Hingga datang si pengutuk tersebut dengan diikuti Ed yang sudah sampai dan mendengar suara Lauren dan memaksa untuk masuk menggunakan palu. Hingga Lauren terjatuh saat berlari, dan ternyata Lauren telah masuk jebakan si pengutuk tersebut dengan cara ada cerminan Lauren di depannya yang terus mengikuti Lauren bergerak. Hingga datang si pengutuk hendak akan menusuk pisaunya tepat di matanya. Namun Lauren langsung membawa batu di sebelahnya dan memukul batunya tepat di bagian muka si pengutuk tersebut, hingga Lauren bisa berlari menjauhi si pengutuk tersebut. Dan terlihat Ed yang sudah masuk ke dalam ruangan tersebut dan menemukan Lauren. Namun ternyata itu adalah si pengutuk yang berhasil meniupkan serpian debu agar Ed melihat Lauren seperti melihat si pengutuk tersebut. Lalu si pengutuk pun langsung menyalakan lilinnya tanda bahwa akan memulai kutukannya. Dan terlihat Lauren yang masih mencari Ed, dan tak disangka Ed akan membunuh Lauren karena penglihatannya bahwa Lauren adalah si pengutuk tersebut. Dan si pengutuk sudah memulai kutukannya. Dan Ernie sudah terbangun dan terlihat melawan dirinya sendiri karena iblisnya mulai masuk ke dalam tubuhnya Ernie. Dan Pastor Newman pun langsung melantunkan doa pengusir iblis kepada Ernie, dan terlihat masih dipengaruhi oleh si pengutuk untuk membunuh Lauren. Dan terlihat iblis yang memasuki Ernie sudah sangat marah hingga memecahkan semua isi dari ruangan tersebut. Di sisi lain, Ernie sudah bisa melepaskan borgolnya di tangannya hingga ia mengambil serpian kaca dan bisa terbang. Lalu tangan Ernie memaksa akan menusukkan serpian tersebut ke bagian lehernya Ernie, namun bisa ditahan oleh Debbie. Dan di sisi lain, Lauren yang terdiam di tempat di mana tempat kutukan sedang dimulai. Remember me. Dan berhasil sadar lalu memukulkan palunya tepat di meja kutukan sedang dimulai, dan berhasil merusaknya, dan kutukan pun lenyap. Terlihat Ernie yang seketika terjatuh dan kembali sadar. Di sisi lain, Ed yang sudah berhasil merusak tempat kutukan didatangi oleh si pengutuk tersebut. But it can't go back to hell. Dan berhasil terbunuh, dan film pun selesai dengan diisi oleh Ed yang sedang meletakkan benda kasus terbarunya di gudangnya. Dan terlihat Ernie sedang berada di kejaksaan dan dinyatakan 5 tahun penjara, dan menikahi Debbie di dalam penjara. Dan saat ini Ernie dan Debbie masih bersatu, saling melengkapi satu sama lain, dan diakhiri dengan memperlihatkan Ed dan Lauren yang asli. Dan film pun selesai. Oke, secara keseluruhan film Conjuring 3 The Devil Made Me Do It ini sangat-sangat menegangkan, sekaligus menyajikan alur cerita yang sangat horor
dan menakutkan dengan film yang berdasarkan kisah nyata. Dan buat teman-teman yang sudah menonton film ini, support saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk menonton alur film selanjutnya yang masih berhubungan dengan horor. Saya Septian, sekian undur diri, terima kasih.